Halo sahabat muda, selamat datang di podcast Inspirasi ASN Berakhlak. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh inspiratif yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke teman-teman, tentang tema kali ini kira-kira siapa ya yang menjadi tokoh inspiratif teman-teman yang teman-teman pikirkan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara, khususnya di era modern ini. Kalau aku sih pikirnya sosok Gubernur Maluku Utara yang sedang viral-viralnya dibahas di antara Indonesia ini, yaitu Ibu Sherly Juanda, Gubernur Maluku Utara. Nah, sebelum itu, mari kita lihat profil Ibu Sherly Juanda. Sherly Juanda Laos lahir di Ambon pada 8 Agustus 1984. Ia dikenal kerap mendampingi suaminya berkampanye dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Istri mantan Bupati Morotai itu berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di wilayah Maluku Utara. Ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, sebuah organisasi sosial yang memberikan dukungan finansial untuk kaum yang membutuhkan. Oh, kita kasih mesin ya. Tanah, atap saya sebuah lubang. Dinding, Bapak punya kapal, butuh mesin 20 PK. Oh, tuh mesinnya. Halo Ibu. Pak Kadis, nanti kalau ada operasi katarak bulan Oktober, catat Ibu ini, ya. Kemarin kan saya hubungan ke sini. Kak Rido, seperti yang kita sudah ketahui, nilai-nilai dasar ASN yang pertama yang menjadi fondasi ASN sejati itu berorientasi pelayanan. Kalau bicara soal berorientasi pelayanan, Ibu Sherly Juanda itu adalah contoh nyata pemimpin yang melayani dengan hati. Pernah aku tonton salah satu video di YouTube, itu beliau sering turun langsung ke lapangan, bahkan langsung ke pulau-pulau terkecil untuk memastikan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Benar sekali Kak Rido, nilai pelayanan itu memang harus dihidupi, bukan hanya diucapkan. Sekarang kita lanjut ke nilai yang kedua, yaitu akuntabel. Ibu Sherly adalah sosok yang menjadikan akuntabilitas sebagai prinsip utama kepemimpinannya. Beliau memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum dan perencanaan yang jelas. Beliau juga rutin mengumumkan hasil kerja pemerintah kepada publik, agar masyarakat tahu kemana arah pembangunan daerah. Salah satu hal yang membuat saya kagum, beliau selalu menegaskan bahwa transparansi adalah bentuk kepercayaan publik. Itulah sebabnya beliau membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Beliau memberi contoh bahwa akuntabilitas bukan sekedar laporan angka, tapi tanggung jawab moral kepada rakyat. Menarik sekali, justru akuntabilitas seperti itu memang harus jadi budaya, bukan hanya formalitas. Sekarang kita masuk ke nilai berikutnya, yaitu adaptif dan kolaboratif. Beliau ini mendorong digitalisasi pelayanan publik agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan pemerintahan. Selain itu juga, beliau membangun budaya kerja yang kolaboratif antar instansi dan masyarakat. Dan beliau percaya bahwa kemajuan daerah hanya bisa dicapai jika semua pihak saling mendukung. Itu bentuk nyata dari adaptif dan kolaboratif yang berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat Nor. Hebat ya, jadi adaptasi itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal berpikir dan membangun kebersamaan. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir, yaitu nilai harmonis, loyal, dan kompeten. Tiga nilai ini benar-benar menggambarkan kepribadian beliau. Yang pertama itu dari sisi harmonis. Ibu Sherly ini selalu menciptakan suasana kerja yang hangat dan saling menghargai. Dalam setiap rapat, beliau memastikan semua suara terdengar, termasuk dari pegawai level bawah. Itu bentuk nyata kepemimpinan beliau yang inklusif. Yang kedua ini loyalitas. Beliau selalu menegaskan bahwa kesetiaan ASN bukan pada individu, tapi pada negara dan rakyat.
Itu sebabnya beliau sangat dihormati, bukan karena kekuasaan tapi karena integritasnya. Dan yang terakhir itu kompeten. Ibu Shirley ini selalu haus belajar, bahkan mendorong seluruh ASN di Maluku Utara itu untuk meningkatkan kapasitas diri. Beliau percaya bahwa ASN yang kompeten adalah kunci pelayanan publik yang unggul. Keren sekali. Jadi bisa dibilang beliau adalah contoh nyata pemimpin yang berakhlak secara utuh dan melayani, bertanggung jawab hingga terus belajar. Nah, terima kasih untuk semua narasumber atas pandangannya yang luar biasa. Dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa Shirley Djonda bukan hanya pemimpin yang cerdas dan berani, tapi juga pemimpin yang mempraktekkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap langkahnya. Semoga teladan beliau menginspirasi kita semua untuk menjadi ASN yang melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan terus berinovasi untuk bangsa.